tentang melempar jumrah. Sekarang kita lanjutkan hadis Ibnu Abbas. Di kitab saya ini nomornya 866, berbeda dengan di kitab antum pastinya. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala umira an-nasu, manusia disuruh, maksudnya disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyakuna, bahwasanya adalah akhir ahdihim, terakhirnya perjumpaan mereka, bil baiti, dengan Ka'bah, maksudnya melakukan tawaf wada'. Illa annahu, hanya saja tawaf wada' itu khuffifa, diringankan, anil haid, dari orang yang haid. Hadis berapa ini di situ? Sama atau belum? 858. Ya, berarti nomornya lebih duluan saya sekitar 8 hadis. Sudah 866 atau sekitar 10 hadis. Hadis ini menunjukkan bahwa tawaf wada hukumnya adalah wajib, karena umira, diperintahkan, asul amril wujub, asal perintah itu menunjukkan wajib. Hanya saja orang-orang yang haid maka gugur darinya kewajiban tawaf wada'. Tapi ini khilafiyah di antara para ulama rahimahumullah ta'ala. Pendapat jumhur ulama bahwa tawaf wada' gugur dari orang haid, sebagaimana hadis ini khuffifa, diringankan, itu maksudnya diringankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana umira tadi diperintahkan, berarti diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menyelisih mereka Sayyidina Umar dan Ibnu Umar. Keduanya berpendapat bahwasanya tawaf wada wajib bagi orang yang haid, sehingga yang haid dia harus menunggu di Mekah sampai selesainya haid, sehingga kemudian melakukan tawaf wada'. Hadis berikutnya, wa Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla adh-dhuhra wal 'ashra wal maghrib wal 'isya. 4 salat ini dilakukan secara jamak, ya, karena beliau sedang safar waktu itu haji. Tsumma raqada raqdatan, kemudian istirahat atau tidur, bil muhassab, di tempat namanya muhassab. Thumma, kemudian raqiba, beliau mengendarai kendaraan, ilal baiti, ke Ka'bah, fatafa bihi, lalu tawaf di Ka'bah. Hadis ini bicara tentang singgah di muhassab. Muhassab itu nama lainnya abtah. Disebut muhassab karena adanya banyak hasba atau kerikil padanya. Dan disebut abtah karena tempatnya luas, maka segala tempat yang luas disebut batha atau abtah. Apakah tinggal di abtah ini termasuk sesuatu yang sunnah atau termasuk sesuatu yang disyariatkan dalam ibadah haji? Ini diperselisihkan oleh para ulama rahimahumullah ta'ala. Menurut jumhur ulama ini adalah sunnah, karena dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga dilakukan oleh para khulafa Abu Bakar, Umar, dan seterusnya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam jelas melakukannya, maka ini termasuk sunnah. Nanti akan kita dapatkan di bawah riwayat dari Ibnu Abbas, demikian juga dari Sayyidina Aisyah, bahwasanya mereka berdua berpendapat istirahat di muhassab ini bukan termasuk sunnah, juga bukan termasuk dari manasik haji, karena ini kebetulan saja. Kebetulan beliau setelah dari Mina kemudian keluar, kemudian ngepasi waktu istirahatnya di muhassab, sehingga tinggal di muhassab bukan karena sengaja, tapi karena ittifaqan, karena kebetulan saja. Kemudian yang dimaksud tawaf di sini adalah tawaf wada'. Jadi sebelum meninggalkan Mekah maka kemudian dilakukan tawaf wada'.
Hadis berikutnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala rukhisa telah diringankan lil haid bagi wanita haid antang fira untuk bubaran nafar awal atau nafar tsani idza afadat apabila telah melakukan tawaf ifadah. Inilah dalilnya jumhur bahwasanya tawaf wada tidak wajib bagi wanita haid karena rukhsa itu menunjukkan bahwa kewajiban gugur dari mereka, dirukhsahkan, berarti diringankan. Maka pendapat jumhur ini lebih kuat daripada pendapat Sayyidina Umar dan Ibnu Umar yang mengharuskan wanita haid untuk tetap tinggal di Mekah sampai selesainya haid. Qala wa sami'tu Ibnu Umar yaqulu innaha la tanfir. Nah, ini pendapat Ibnu Umar. Thumma sami'tuhu yaqulu ba'du inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam rakhasa lahun. Nah, jadi Ibnu Umar sudah rujuk dari pendapatnya. Adapun Sayyidina Umar belum kita temukan bahwasanya beliau rujuk dari pendapatnya tersebut, menyuruh mereka untuk tetap tinggal di Mekah sampai selesai haid. Berikutnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala laisat tahsib, tidaklah tinggal di muhassab bi syai' sesuatu, maksudnya bukan termasuk dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan pula termasuk dari manasik haji. Innama huwa manzilun, itu adalah tempat singgah yang disinggahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain dari perkataan Aisyah bahwasanya Aisyah mengatakan asmah li khuruji, beliau tinggal di muhassab itu karena lebih gampang untuk keluar beliau menuju ke Madinah. Jadi Mekah itu kan berada di selatan Madinah. Nah, ketika beliau pulang dari Mekah menuju Madinah, pasti melewati jalan yang mudah untuk beliau, tidak akan melewati jalan yang susah untuk beliau. Sama dengan kita orang Indonesia, ya, dari arah timur menuju ke Mekah. Nah, nanti pulangnya arah mana? Ya tentu saja yang lebih mudah bagi kita untuk menuju ke negara kita masing-masing. Tidak akan kita cari jalan yang lebih susah. Inilah alasannya Ibnu Abbas dan Aisyah mengatakan muhassab bukan termasuk syai', ya, bukan termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini menyelisih jumhur yang berpendapat bahwa muhassab termasuk sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu kana idza aqbala, kalau dia datang maksudnya ke Mekah, bata bi Tua, tinggal di Tua. Nama satu tempat sebelum kita memasuki kota Mekah. Dan ini hukumnya sunnah, tinggal di Tua ini. Hatta idza asbaha, kata kalau sudah masuk waktu pagi, dakhal, baru masuk kota Mekah. Nah, maka ini menunjukkan dua hal. Yang pertama, disunahkannya tinggal di Tua sebelum kita masuk Mekah. Kemudian yang kedua, disunahkannya kita masuk Mekah pada siang hari setelah kita mandi. Karena disebutkan dalam riwayat yang lain bahwa beliau mandi kemudian baru masuk. Dan masalah ini khilafiyah. Menurut Ibnu Umar mustahab masuk Mekah pada siang hari sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam hadis ini. Sebagian ulama berpendapat boleh siang hari, boleh malam hari, bebas, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan umrah Ji'ranah, beliau masuk Mekahnya adalah malam hari. Nah, jadi dalil siang hari ada, dalil malam hari juga ada. Karena itu kata Imam Thawri, yang mau masuk malam hari silahkan, ada hadisnya. Yang mau masuk siang hari juga silahkan, ada hadisnya. Tidak harus pada salah satu dari keduanya. Wa idza nafara, dan apabila beliau bubaran yaitu dari haji, marra bi Tua, beliau melewati lagi Tua, wa bata biha, kemudian bermalam lagi di Tua hatta yusbih, sampai masuk waktu pagi. Wa kana yadhkuru anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu dzalika. Nah, hadis tentang di Tua ini setelah Nabi selesai dari haji kemudian singgah di Tua, ini tidak sama dengan hadis tentang muhassab tadi. Karena ini dua tempat yang berbeda. Muhassab itu lebih dekat kepada Mekah daripada Tua. Nah, sehingga maksudnya setelah beliau selesai dari Mina, maka beliau kemudian keluar menuju ke Muhassab. Di Muhassab istirahat tapi belum tawaf wada.
Setelah itu tawaf wada. Selesai tawaf wada baru kemudian melanjutkan perjalanan pulang. Nah, pas melanjutkan perjalanan pulang dari Muhassab tadi, lanjut terus sampai pada Dzituwa. Baru kemudian istirahat lagi di sana. Nah, maka Muhassab itu adalah istirahatnya setelah hari-hari Mina sebelum tawaf wada. Adapun Dzituwa ini adalah istirahatnya setelah tawaf wada ketika betul-betul beliau sudah berniat untuk pulang ke kota Madinah. Maka ini Dzituwa berbeda dengan Muhassab ini karena dua tempat yang berbeda. Dan ini sebagian ulama salah paham gara-gara hadis yang sebelumnya tadi Nabi mabitnya di Muhassab. Di sini mabitnya di Dzituwa. Berarti Dzituwa sama Muhassab satu tempat yang sama. Ini karena tidak mengetahui geografi tentang tempat-tempat Dzituwa dan Muhassab ini. Nah, hal-hal seperti ini sudah dipermudah oleh seorang ulama kontemporer pada masa sekarang. Dia menulis satu ensiklopedi tentang tempat-tempat yang disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Dzituwa itu di mana, Muhassab di mana, Budhan di mana, itu sudah ada dalam ensiklopedi tersebut dan sudah bergambar. Sehingga ini mempermudah kita pada masa sekarang untuk mengetahui tempat-tempat yang disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di sini sudah selesai kitab tentang haji. Kita lanjutkan kitabul umrah. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Kitabul umrah. Kitab tentang umrah. Umrah artinya ziarah, dan umrah disebut umrah karena seseorang yang melakukan umrah dia melakukan ziarah ke kota Mekah atau ke Ka'bah. Allahumma rzuqna hajjan mabruran wa umran mutaqabbalah. Amin ya rabbal alamin. Hadis berikutnya Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainahuma. Ini menunjukkan fadilah melakukan umrah setelah umrah, menghapuskan dosa semua di antara keduanya. Nah, sehingga mengulang-ulang umrah ini termasuk sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ada kemampuan harta dan ada kemampuan badan sehat, maka bagus umrah setiap 5 tahun, sehingga dosa setiap 5 tahun kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis diperselisihkan derajatnya oleh para ulama. Inna Allah Ta'ala yaqul inna abdan ashahtu lahu jismah. Seorang hamba yang saya sehatkan badannya, wa wasa'tu alaihi fi ma'isyati, yang ma'isyahnya saya longgarkan, tamdi alaihi khamsatu awam, sudah lewat 5 tahun, la yafidu ilayya, kalau tidak bertamu kepada saya, la mahrum, sungguh tercegah dari kebaikan yang banyak. Ini hadis riwayat Ibnu Hibban, disahihkan oleh Al-Albani dan Ibnu Hibban, tapi didhaifkan oleh banyak orang ulama kita rahimahumullah taala. Kalau kita meyakini sahihnya, berarti prakteknya tadi ya, setiap 5 tahun berkunjung lagi ke Makkah umrah. Ini menghapuskan dosa-dosa selama 5 tahun. Dan Allah Subhanahu wa taala karena rahmatnya kepada hamba-hambanya, Allah sudah menyiapkan amal-amal yang menghapuskan dosa-dosa. Ada penghapusan harian yaitu salat 5 waktu. Ada penghapusan pekanan yaitu salat Jumat. Ada penghapusan tahunan yaitu puasa Ramadan, dan ada penghapusan yang lebih luas lagi yaitu umrah kepada umrah ini. Ini bisa beberapa tahun kemudian kita umrah lagi. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Ini fadilah haji mabrur, masuk surga. Dan haji mabrur itu adalah haji yang makbul, dan haji makbul itu yang tidak melakukan dosa-dosa padanya, juga tidak melanggar aturan-aturan haji padanya. Berikutnya wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu su'ila 'anil umrati qabla al-hajji faqala la ba'sa. Ditanya tentang umrah padahal belum haji, maka dijawab tidak apa-apa, boleh, tidak harus haji dulu. Wa qala i'tamara an-nabi sallallahu alaihi wasallam qabla an yahujja. Maka hadis ini sangat jelas menunjukkan bahwa umrah sebelum haji boleh. Bahkan ini saya temukan sebagian ulama mengatakan
ijma'un min ahli ilm. Nanti dilihat dalam kitab Ma'alimus Sunan karya Al-Khattabi, syarah Abu Dawud. Beliau mengatakan wa jawazu dzalika ijma'un min ahli ilmi lam yuzkar fihi khilafun. Bolehnya umrah sebelum haji adalah ijma' para ulama. Tidak ada khilaf di antara mereka. Demikian kata Al-Khattabi dalam Ma'alimus Sunan. Nah, bagaimana hadis yang melarang? Hadis yang melarang diriwayatkan Abu Dawud tapi dhaif. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu sakit sebelum wafat yanha 'anil umrah qabla al-hajj, melarang umrah sebelum haji, dhaif. Makanya kata Al-Khattabi hadis tersebut fihi maqal, dhaif. Kemudian kaidahnya mengatakan bahwasanya al-ma'lum la yutraku bil madhnun. Perkara yang sudah jelas diketahui tidak bisa ditinggalkan dengan sebab perkara yang masih dhon. Nabi melarang, tapi hadisnya dhaif, berarti dhon. Sementara ini hadisnya jelas bahwasanya Nabi melakukan. Nah, maka yang maklum diutamakan daripada yang madhnun, sehingga tidak diperbolehkan umrah sebelum haji sama sekali, enggak ada masalah. Seandainya hadis itu sahih, seandainya ini masih bisa dikompromikan. Beliau melarang umrah sebelum haji, tapi beliau sendiri melakukan. Nah, maka jamaknya berarti bagaimana? Berarti larangannya hanya makruh saja, tidak sampai kepada haram. Seolah-olah beliau mengatakan bahwa dahulukan yang lebih wajib. Sama-sama wajibnya kan, haji sama umrah. Tapi bedanya kalau umrah tidak termasuk rukun Islam, kalau haji termasuk rukun Islam, berarti lebih utama untuk didahulukan. Kondisi kita sekarang ini kadang-kadang mengharuskan kita umrah sebelum haji. Karena saya tanya kepada pemerintahan yang ngurusi haji ini, Depak berarti kayaknya. Nah, itu ketika saya tanya kalau lewat Sukoharjo itu harus nunggu 30 tahun lagi. Kalau usia kita sudah 30 berarti nanti usia 60. Apakah kita sampai usia 60? Belum tentu. Nah, maka umrah sebelum haji tidak ada masalah sama sekali, apalagi kondisi-kondisi seperti yang kita alami sekarang ini. Berikutnya wa anhu radhiyallahu anhu annahu qila lahu kam i'tamara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala arba'an ihdahunna fi Rajab. Nabi umrahnya 4 kali, salah satunya di bulan Rajab. Qala sa'il faqultu li Aisyah ya umma ala tasma'in ma yaqulu Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman ibn Umar. Qalat ma yaqul? Qala yaqulu inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'tamara 4 umratin ihdahunna fi Rajab. Qalat yarhamullah Abu Abdurrahman. Ini maksudnya Ibnu Umar salah ya. Nah, sebelum salahnya disampaikan oleh Aisyah, didoakan dulu sebagai adab sebagaimana diajarkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, mengkritik atau menyebutkan kesalahan seseorang sebelumnya dimulai dengan doa terlebih dahulu. Ma'tamara umratan illa wa huwa syahiduh wa ma'tamara fi rajabin qattu, atau fi rajab ya, boleh rajabin munsharif, boleh rajaba ghairu munsharif. Hadis ini menunjukkan bahwa umrah ya, selama hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya 4 kali. Ini bukan berarti bahwa maksimal umrah 4 kali, tidak boleh lebih, bukan begitu ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di Madinah, beliau masih perang bersama orang-orang kafir. Seandainya tidak ada perang sama orang-orang kafir, mungkin umrahnya lebih banyak lagi ya, setiap tahun mungkin umrah. Tapi karena ada perang dengan orang-orang kafir, maka tidak mampu melakukan umrah lebih dari 4 kali ini ya, sibuk dengan peperangan dengan orang-orang kafir. 4 umrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya pada bulan Dzulqa'dah, sebagaimana disebutkan pada hadis yang berikutnya nanti. Hadis 874 dalam kitab saya. Wa an Anas radhiyallahu anhu annahu su'ila kam i'tamara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala arba'an. Nah, di sini diperinci. Yang pertama umratul Hudaybiyah atau Hudaybiyah fi Dzulqa'dah haitsu saddal musyrikun, pada saat dicegah oleh orang-orang musyrik untuk masuk ke kota Mekah.
Tapi ini sudah dianggap sebagai umrah. Kenapa? Sudah ada niatan. Sehingga karena beliau muhsar atau tertahan di Hudaybiyah, akhirnya beliau tahallul di situ, dan itu justru menjadi syariat bagi orang-orang yang muhsar. Seandainya Rasulullah tidak pernah muhsar, orang-orang malah bingung. Nanti bagaimana kalau kita muhsar sementara sudah ada niatan untuk umrah dan sudah melakukan perjalanan. Maka justru kejadian ini menjadi syariat baru bagi umat Islam, sesuai dengan kebutuhan mereka pada saat muhsar. Kemudian yang kedua, wa umratun minal amil muqbil. Umrah lagi pada tahun berikutnya, pada tahun 7 Hijriah, karena Hudaybiyah itu tahun 6 Hijriah. Fi dzil qa'dah haitsu salahahum, ketika beliau damai dengan mereka, sulhul Hudaybiyah. Nah, ini disebut sebagai umratul qadha. Umratul qadha, sebagian orang mengartikan umrah qadha itu umrah pengganti. Kemarin tertahan, maka sekarang diqadha atau diganti. Tapi pendapat yang lebih tepat, umrah qadha itu maksudnya umrah damai. Karena qadha dari kata-kata qadha yuqadi, artinya salaha yusalihu, damai. Nah, maka umrah qadha artinya umrah sulh, ketika sudah ada damai dengan orang-orang kafir. Tapi bahwa umrah itu merupakan qadha dari tahun sebelumnya, ya benar. Memang sebelumnya tertahan, tidak bisa melanjutkan. Nah, sehingga diganti diqadha pada tahun berikutnya. Tapi yang dimaksud qadha di situ maksudnya adalah damai. Kemudian yang ketiga adalah wa umratul ji'ranah atau ji'ranah ilqasama ghanimata qurahu qala Hunainin, ghanimah Hunain. Tahun berarti tahun 8 ya, karena perang Hunain ini setelah Fathu Makkah tahun 8 Hijriah. Maka ini urut tahun 6, tahun 7, tahun 8. Maka beliau umrahnya setiap tahun. Qultu kam hajja, berapa kali haji, maksudnya haji Islam? Qala wahidatan, satu kali. Ini yang dimaksud adalah hajjatul Islam, haji Islam. Adapun sebelumnya ketika masih di Mekah, ketika belum jadi nabi, ini tidak dibahas. Ini bisa jadi beliau ketika belum jadi nabi sudah berkali-kali melakukan haji di kota Mekah, karena syariat haji sudah ada sejak masa Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, kemudian warisi oleh orang-orang Mekah yang mereka merupakan pengikut ajaran Nabi Ibrahim sesuai dakwaan mereka. Berikutnya fi riwayatin annahu i'tamara Nabi sallallahu alaihi wasallam haitsu radduh, ketika mereka menolaknya, yaitu pada waktu tahun 6 Hijriah, sulhul Hudaybiyah. Wa minal qabil, tahun berikutnya umratul Hudaybiyah. Wa umratan fi dzil qa'dah wa umratan ma'a hajjatihi. Ini perinciannya sama dengan perincian yang sebelumnya. Hanya saja kata-kata wa umratan ma'a hajjatihi, satu umrah lagi ketika beliau haji, ini diperselisihkan oleh para ulama, karena mereka berselisih tentang apa hajinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi yang mengatakan hajinya Nabi adalah haji qiran, maka umratan ma'a hajjatihi berarti betul-betul memang beliau umrah, karena orang haji qiran menggabungkan dua amalan, amalan haji dan amalan umrah. Tapi yang berpendapat bahwa hajinya Nabi adalah haji ifrad, berarti umratan ma'a hajjati ini ditakwil, karena beliau hanya haji saja, tidak melakukan umrah. Kalau hajinya haji ifrad, nah berarti umratan ini maksudnya beliau menyuruh umrah, dan orang yang menyuruh umrah mendapatkan pahala umrah sama dengan orang yang melakukannya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dallu 'alal khairi kafa'ilih. Orang yang menunjukkan atau memerintahkan kepada suatu kebaikan, maka dia seperti yang melakukannya. Nah, maka menurut pendapat yang kedua ini, Rasulullah sebenarnya enggak umrah sebenarnya pada waktu haji tadi, karena hajinya haji ifrad. Tapi beliau suruh para sahabat, silahkan kalian haji tamattu. Saya terlanjur membawa hadiah, kalian belum. Nah, maka kalian umrah, saya tidak umrah. Nah, perintah umrah menunjukkan bahwa beliau mendapatkan pahala umrah, sehingga dinisbatkan umrah itu kepada beliau yang melakukannya, seolah-olah melakukannya. Hadis berikutnya Anil Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu qala i'tamara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi dzil qa'dah qabla an yahujja marrataini. Rasulullah umrah di bulan Dzulqa'dah
sebelum haji 2 kali. Ini tepatnya adalah 3 kali sebagaimana hadis yang sebelumnya. Ini Bara' bin Azib malah mengatakan 2 kali karena sesuai dengan pengetahuannya saja. Padahal semestinya umrahnya itu adalah 3 kali. Karena umrah yang Ji'ranah itu tidak semua sahabat Nabi mengetahuinya, karena beliau melakukannya pada malam hari. Melakukan pada malam hari sehingga banyak orang yang tidak tahu, waktu itu belum ada HP dan sebagainya ya, sehingga dia tidak mengetahui umrah Ji'ranah ini. Maka dianggap hanya 2 kali saja. Ini cara menjamakkan antara hadis ini dengan hadis yang sebelumnya. Berikutnya lagi an Abdurrahman bin Abi Bakr radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam amarahu ayyurdifa Aisyah, menyuruhnya untuk membonceng Aisyah, karena Aisyah ini kakaknya Abdurrahman bin Abi Bakr. Wa yu'miraha min at-Tan'im, dan diumrahkan dari Tan'im. Tan'im ini tanah halal yang paling dekat dari kota Mekah. Nah, maka diambil dalil dari hadis ini bahwa orang yang berada di Mekah, kalau dia ingin melakukan umrah, maka caranya dia keluar dulu ke tanah halal, kemudian melakukan miqat di tanah halal, kemudian masuk lagi ke tanah haram, ke Mekah. Tapi ini pun juga masalah khilafiyah. Kata Syekhul Albani rahimahullah, ini hukumnya khusus untuk Aisyah, tidak untuk semua orang. Sehingga boleh saja kalau kita berada di Mekah ingin melakukan umrah, langsung ambil mikot di hotel kita masing-masing. Dan pendapat ini lebih mudah, tidak harus keluar ke Tan'im. Kenapa Syekh Albani mengatakan seperti itu? Karena ada hadis sahih dalam Sahih Muslim. Kalimatnya begini: beliau menyebutkan beberapa miqat ya. Kemudian beliau mengatakan waliman ata alaihinna min ghairihinna mimman aradal hajja wal umrata. Disebutkan 2, haji dan umrah. Wa man kana duna dzalika famin haitsu ansha'a hatta ahlu makkata min makkata. Adapun orang yang tempatnya lebih dekat ke Ka'bah daripada miqat-miqat tadi, maka miqatnya dari tempat dia keluar, sehingga penduduk Mekah miqatnya pun dari kota Mekah, alias dari rumah dia mana dia tinggal ya. Haji apa di hotel atau di rumahnya sendiri atau di rumahnya teman, pokoknya dia tinggal di mana, maka miqatnya dari situ. Itu untuk aradal hajj wal umrah, baik haji maupun umrah, tidak dibedakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ringkasnya perbedaannya di sini adalah apakah yang dilakukan oleh Aisyah ini hanya khusus disyariatkan untuk Aisyah, ataukah ini berlaku untuk semua umat. Nah, itu ada khilaf di antara para ulama rahimahumullah taala. Pendapat yang masyhur ini berlakunya untuk semua orang, tidak hanya khusus Aisyah saja. Nah, berarti hadis yang tadi saya bacakan itu harus ditakwil ya, karena kalau tidak ditakwil ya pahamnya tadi boleh umrah berangkat dari hotelnya masing-masing kalau dia sudah berada di Mekah. Kemudian wa anna Suraqah bin Malik bin Ju'shum radhiyallahu anhu laqiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil Aqabah wa huwa yarmiha, beliau melempar jumrah Aqabah. Faqala alakum hadhihi khassatan ya Rasulullah, apakah amalan ini khusus bagi kalian wahai Rasulullah? Qala la bal lil abad, bahkan untuk selama-lamanya. Yang dibahas ini adalah tentang melakukan umrah pada bulan haji. Apakah hanya khusus bagi kita sekarang ini ataukah boleh untuk selama-lamanya? Jadi orang-orang jahiliyah dulu menganggap tidak boleh umrah di bulan haji. Ini termasuk dosa besar kata mereka. Nah, Allah kemudian menghapus
keyakinan itu. Enggak, silahkan umrah di bulan haji, sehingga Rasulullah suruhkan mereka untuk haji tamattu. Nah, saking terkejutnya mereka kenapa melakukan umrah di bulan haji, sampai ada yang bertanya ini, apakah ini khusus? Khusus artinya hanya tahun ini saja bolehnya, tahun besok sudah enggak boleh lagi umrah di bulan haji sebagaimana keyakinan jahiliyah sebelumnya? Maka beliau mengatakan la balil abad, ya, untuk selama-lamanya silahkan umrah di bulan haji, enggak ada masalah. Maka dalam hadis yang lebih lengkap, la balil abad dakhalatil umratu fil haji ila yaumil qiyamah. Umrah sudah masuk pada haji sampai hari kiamat. Artinya boleh umrah di bulan haji, tidak seperti yang dilarang oleh orang-orang jahiliyah. Sehingga ini salah satu perbedaan antara haji dengan umrah. Yang pertama, haji rukun Islam, umrah bukan. Yang kedua, haji disepakati wajib, umrah diperselisihkan. Yang ketiga, haji bulannya tertentu, umrah bulannya bebas, kapan saja boleh. Berikutnya hadits Aisyah radhiyallahu anha fil haji takarrara katsiran wa qad taqaddama bi tamamih. Wa anha fi riwayatin anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala laha fil umrah walakinnaha, akan tapi umrah itu ala qadri nafaqatiki, sesuai kadar nafkah yang kamu keluarkan, au qala nasabiki, atau Nabi mengatakan sesuai lelah yang kamu dapatkan. Ini tidak hanya berlaku untuk umrah, tapi berlaku untuk semua ibadah. Ibadah itu semakin banyak nafkah yang kita keluarkan, semakin besar pahalanya, semakin lelah juga semakin besar pahalanya. Karena itu korban satu ekor onta menurut jumhur lebih utama daripada satu ekor sapi, lebih mahal. Satu ekor sapi lebih utama daripada satu ekor kambing, lebih mahal. Sesuai hadits ini, ala qadri nafaqatiki. Menyelisih mereka Imam Malik berpendapat bahwa lebih utama korban dengan kambing, karena Rasul SAW korbannya selalu dengan kambing. Demikian juga dari hadis ini, para ulama menyebutkan dua hal. Yang pertama, menurut Imam Malik berdasarkan hadis ini, ala qadri nafaqatiki, lebih utama haji dengan berkendara. Karena kalau kita haji dengan berkendara berarti lebih banyak dana yang dikeluarkan, yaitu beli kendaraan, kemudian memberikan makan kepada kendaraan. Dan kendaraan zaman dulu dengan onta harus kasih makan. Kalau kita haji dengan berjalan kaki, nah maka lebih ngirit, ya, dananya itu tidak harus membeli, tidak harus memberi makan. Dan ini juga masalah khilafiyah, apakah lebih utama haji dengan berkendara ataukah lebih utama haji dengan berjalan kaki. Menurut jumhur lebih utama haji dengan berkendara, karena Rasulullah SAW hajinya dengan berkendara dari Madinah menuju Makkah. Seandainya lebih utama jalan kaki, maka beliau akan jalan kaki. Menyelisih mereka Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas lebih utama jalan kaki karena Allah menyebutkan jalan kaki yang pertama kali sebelum berkendara. Allah mengatakan ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Orang-orang akan datang dengan berjalan kaki atau berkendara dengan onta yang kurus. Nah, maka disebutkan pertama kali jalan kaki, menunjukkan lebih utamanya jalan kaki tersebut. Masalah yang kedua yang disebutkan oleh para ulama berdasarkan hadis ini, menunjukkan fadilahnya orang yang kaya yang syukur dibandingkan orang yang miskin yang sabar. Karena orang kaya itu lebih banyak nafkahnya. Ada pembangunan pesantren, nah dia salurkan banyak. Orang miskin nggak bisa salurkan apa-apa. Ada pembangunan masjid wakaf, maka dia salurkan dana yang banyak. Orang miskin nggak bisa membantu dengan nafkahnya. Tapi ini pun juga masalah khilafiyah. Tapi ringkasnya bahwa orang kaya memiliki fadilah yang tidak dimiliki orang miskin memiliki fadilah yang tidak dimiliki oleh orang-orang kaya. Nah, Rasulullah itu uniknya menjadi contoh untuk semuanya, menjadi contoh untuk orang kaya dan menjadi contoh untuk orang miskin. Karena pemasukan Nabi itu banyak, hanya saja karena sedekahnya lebih banyak sehingga menjadi miskin.
Jadi beliau orang kaya yang tidak mau kaya. Nah, maka jadi orang kaya mencontoh Nabi akan jadi miskin, sehingga orang miskin pun bisa mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya an Asma binti Abi Bakr radhiyallahu anhuma annaha kanat kullama marrat bil hajjun taqulu sallallahu ala rasulih Muhammadin laqad nazalna ma'ahu hahuna wa nahnu yawma idzin khifaf. Khifaf ringan itu maksudnya qalilun dhuhruna, sedikit punggung kami, punggung maksudnya kendaraan. Qalilatun azwaduna, juga sedikit bekal-bekal kami. Jadi maksudnya khifaf itu miskin. Fa'tamartu ana wa ukhti Aisyah wa Zubair wa fulan wa fulan. Zubair suaminya Asma. Nah, dia mengatakan Zubair itu karena memang ini adatnya orang Arab ya. Menyebut suaminya langsung aja sebut namanya gitu. Falamma maka tatkala masahna al-bait, kami menyentuh Ka'bah maksudnya tawaf, ahlalna kami pun tahallul, berarti ini adalah haji tamattu'. Tsumma ahlalna min al-'ashi bil haji. Nah, jadi setelah selesai umrahnya tahallul, kemudian ihlal haji, inilah yang disebut sebagai haji tamattu'. Dan itu diperintahkan oleh Nabi sehingga beliau seolah-olah melakukannya padahal beliau sendiri hajinya haji qiran atau haji ifrad tadi. Berikutnya an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza qafal, apabila pulang min ghazwin aw hajjin aw umratin yukabbiru ala kulli syaraf, takbir pada setiap tempat yang tinggi ya, menanjak, minal ardi thalatha takbiratin. Nah, maka takbirnya diulang 3 kali ya, dan itu tidak usah dengan suara yang keras, suara yang biasa saja. Thumma yaqul la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Aibun, orang-orang yang kembali, taibun, abidun, sajidun, li rabbina hamidun. Ini menunjukkan fadilahnya tahmid karena disebutkan secara khusus dari zikir-zikir yang ada, tidak mengatakan li rabbina musabbihun, tapi li rabbina hamidun. Dan disebutkan dalam hadis yang lain yang lebih jelas lagi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan pahala tahmid itu 30 pahala, sementara yang lain-lain pahalanya cuma 20 pahala. Itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Barang siapa yang mengatakan subhanallah maka dicatat 20 hasanah, digugurkan 20 sayyah. Mengucapkan Allahu Akbar sama, mengucapkan la ilaha illallah sama. Tapi siapa yang mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin dari dalam hati, maka dicatat baginya 30 hasanah dan digugurkan baginya 30 khati'ah. Riwayat Ahmad sahih. Nah, maka di sini pun juga li rabbina hamidun menguatkan makna tersebut. Sadaqallahu wa'dah wa nasara 'abdah, maksudnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dibaca ibadah sebagaimana dalam qiraah Quran, nah, maka maksudnya adalah kaum muslimin. Tapi di sini abdah yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dalam Quran yang saya maksud yang surat Az-Zumar ya. Surat Az-Zumar ayat 36 Allah mengatakan alaisallahu bikafin ibadah. Itu ada 2 qiraah. Ada yang membaca abdah yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada yang membaca ibadah yaitu kaum muslimin. Wa nasara abdah wa hazama al-ahzaba wahdah. Sampai di sini sebelum kita lanjutkan barangkali ada pembahasan. Monggo. Iya. Itu kita memprioritaskan ini ada amalan luar, ada amalan bantu miskin, kemudian ada Palestina, terus pesantren misalnya itu. Ya, kaidahnya untuk memprioritaskan itu. Mana lebih diutamakan ya, antara umroh dengan bangun pesantren, bangun masjid dan sebagainya. Poligami lebih bagus daripada diceraikan. Jadi dipoligami, kumpulkan semuanya itu amalan-amalan kalau bisa. Tapi mungkin maksud beliau itu
nggak bisa kecuali satu. Nah kalau nggak bisa kecuali satu, maka kaidahnya mengatakan al khairul muta'addi muqaddamun 'alal khairi al qasir. Ibadah yang sifatnya muta'addi, misalnya pesantren, masjid dan sebagainya, itu diutamakan daripada yang qasir untuk diri sendiri. Mungkin juga bisa dikiaskan dengan zakat. Zakat itu menurut jumhur boleh diberikan kepada salah satu dari 8 asnaf, tidak harus diratakan semua. Kata Imam Syafi'i harus rata, karena Allah mengatakan innamas shadaqatu lil fuqara al masakin, jadi harus dijamak semua. Nah sementara hadis-hadis yang kita baca menunjukkan bolehnya dikhususkan pada asnaf tertentu. Misalnya Rasulullah mengatakan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu fi fuqaraihim. Nah berarti kan dikhususkan orang-orang fakir saja. Nah, sehingga para ulama katakan seperti ini kembali kepada ijtihadnya imam. Nah imam ketika berijtihad itu ngambil mana yang lebih penting. Kalau yang lebih diperlukan saat itu adalah untuk jihad, serahkan semuanya pada jihad. Lebih penting untuk orang-orang miskin, serahkan orang-orang miskin. Sehingga ya tidak harus gara-gara baca hadis-hadis tentang fadilah umroh maka kita telantarkan semua hak. Kemudian melihat keluarganya pada miskin-miskin, kekurangan makan, utangnya banyak, sementara kita malah bernikmat-nikmat setiap tahun umroh. Ya menurut saya kurang pas kalau seperti itu. Kecuali sudah membantu sesuai dengan kemampuan, kemudian kita melakukan ibadah sesuai yang kita inginkan, tidak ada masalah insyaallah taala. Jadi nggak perlu ditabrakkan ya, tapi diambil mana yang lebih dipentingkan. Ada lagi mungkin? Ribon. Iya, karena memang haji kan lebih wajib daripada umrah kan. Maka wajar kalau didahulukan. Tapi ketika ada kondisi-kondisi tertentu, dahulukan umrah, nggak ada masalah insyaallah. Ada lagi mungkin? Ada sebagian orang anjurkan banyak daftar haji dulu baru boleh umrah. Yaitu menggabungkan dua pendapat berarti. Karena kalau kita tidak mendaftar haji seolah-olah meremehkan. Tapi masalahnya juga kita mendaftar haji katanya uangnya disalahgunakan. Seolah-olah kita membantu orang yang menyalahgunakan uang. Nah, serba salah juga. Udah bismillah daftar, insyaallah mereka menyalahgunakan itu kita tidak menanggung dosanya karena kita tidak ada niatan untuk membantu mereka seperti itu. Kemudian umrah. Daftar berapa tuh? 25 juta ya. Nah, kalau bisa umrah berarti bisa daftar. Umrah kan juga sekitar itu 25. Berarti dia bisa mengumpulkan uang 25 kan? Nah, daftar dulu, mengumpulkan lagi 25, kemudian umrah. Baik, berikutnya. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala lamma qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Makkah istaqbalathu, menyambut beliau Ughailimah, anak-anak kecil Bani Abdul Muttalib, fahamala wahidan baina yadayhi wa akhar khalfahu. Menunjukkan sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada anak-anak kecil sehingga mereka sangat dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan menunjukkan bolehnya boncengan di atas kendaraan dengan beberapa orang, yang penting tidak menzalimi kendaraan tersebut, masih kuat. Berikutnya Anas radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yatruku, tidak mendatangi ahlahu, maksudnya pada malam hari. Kana la yadkhul illa ghudwatan aw 'ashiyatan. Ini sunnahnya orang yang safar pulangnya pada waktu pagi atau sore, tidak pada waktu malam. Tapi kondisi ini sudah tidak berlaku pada masa sekarang apabila kita sudah memberitahu kepada keluarga sebelum kita pulang. Karena dalam hadis yang lain disebutkan larangan kita tidak boleh pulang malam hari itu adalah li'alla yatakhawwanahum, supaya tidak mencari-cari kesalahan istrinya.
sehingga sengaja pulang malam hari mengetahui kondisi rumah yang berantakan misalnya, karena kemudian istrinya belum mandi dan sebagainya. Nah, itu untuk mencari kesalahan-kesalahan saja. Tapi kalau sudah memberitahu ya nanti malam saya datang jam 12, nah maka istrinya sudah persiapan sebelumnya, nggak ada masalah sama sekali. Berikutnya an Jabir radhiyallahu anhu qala nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ay yatruka ahlahu lailan, sama ya. Ini larangannya karena tadi yatakhawwanahu. Dan ada satu kejadian Rasul sallallahu alaihi wasallam pada waktu safar itu beliau melarang sahabatnya untuk masuk malam hari. Semuanya harus berada di luar Madinah pada malam hari, singgah dulu. Ada 2 orang sahabat Nabi nekat malam itu masuk Madinah, masuk rumah. Akhirnya dua-duanya melihat istrinya diranjang bersama orang lain, yaitu zina. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Itu kesalahannya karena menyelisih sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qadima min safarin fa absara, melihat darajatil Madinah, undang-undangan kota Madinah, awda'a naqatahu wa in kanat dabbatan harrakaha, beliau mempercepat ontanya. Kalau itu adalah dabbah selain onta, maka beliau menggerakkan, maksudnya apa? Mempercepat tadi. Wa zada fi riwayatin min hubbiha, itu karena cintanya kepada kota Madinah. Maka ini hadis menunjukkan disyaratkannya mencintai kota Madinah sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai kota Madinah. Adapun hadis yang mengatakan hubbul watan minal iman, cinta tanah air termasuk iman, ini bukan hadis sama sekali. Kalau dikatakan hadis maka itu hadis palsu. Yang benar adalah bahwasanya hubbul watan insaniyun, bukan minal iman. Cinta tanah air itu manusiawi ya. Semua orang pasti cinta tanah airnya. Kita orang Indonesia ya senang dengan Indonesia, maka keluar kemanapun pasti pengen balik ke Indonesia, karena ini sudah tanah air kita, sudah cocok. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala as-safaru qit'atun minal adzab, tersiksa dengan sebab safar yaitu yamna'u ahadukum ta'amahu wa syarabahu wa naumahu fa idza qada nahbadah, kalau sudah menyelesaikan hajatnya dalam safar tadi, falyu'ajjil ila ahli, maka hendaklah dia menyegerakan pulang kepada keluarganya. Kenapa? 2. Yang pertama, supaya dia tidak lama-lama menyusahkan diri sendiri. Yang kedua, supaya dia menyenangkan keluarganya, karena kalau keluarganya berpisah lama dengan suaminya atau anak dengan bapaknya, itu jadi susah mereka. Nah, begitu segera pulang maka menyenangkan hati mereka. Itulah yang dimaksudkan dalam hadis riwayat Hakim, falyu'ajjil ar-ruju' ila ahli fa innahu a'zamu li ajrih. Silahkan segera pulang karena pahalanya lebih besar. Nah, pahalanya lebih besar ini ditafsiri oleh para ulama karena menyenangkan keluarga yang sudah lama ditinggal pergi dengan safar tersebut. Ini yang dapat kita baca karena sudah masuk pada kitab baru yaitu Kitabul Muhsar. Sisa waktu 5 menit, kalau ada tambahan dan pembahasan dipersilakan. Suaranya apa kurang jelas ya? Kurang jelas ya? Karena mic-nya atau karena suara saya nih? Tapi yang saya akui, saya kelemahannya di tenggorokan. Jadi saya nggak bisa ngomong keras-keras. Karena dulu pernah sakit tenggorokan, kemudian saya periksa ke dokter spesialis. Ini kalau mau beres betul-betul harus operasi. Nah, saya nggak mau operasi.
Kemudian konsultasi sama dokter Suryo, nggak apa-apa nggak operasi tapi jangan banyak ngomong, itu syaratnya. Nah, padahal kalau jangan banyak ngomong ngajar terus ini berarti menyelisih syarat. Nah kadang-kadang terus kambuh ini ngomong banyak sakit. Mestinya usia-usia seperti saya, seperti antum itu kan masih kuat ngomong kan. Nah, Habib Rizik aja teriak-teriak nggak ada masalah. Itu karena normal. Ini kelemahan ini.